Baik, saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang mampu menjelaskan dan memahami KAS. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Cantika Sriwardani, absen 19, dan teman saya Effendi Winata, absen 12. Di sini kami akan memaparkan materi tentang yang pertama, mampu memahami sifat dan komposisi KAS, yang kedua, mampu memahami manajemen dan komposisi KAS, yang ketiga, mampu memahami KAS kecil, yang keempat, mampu rekonsiliasi bank, dan yang terakhir, mampu memahami pelapor KAS. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang mampu memahami dan komposisi KAS. KAS harta yang paling likuid adalah media pertukaran baku dan dasar bagi pengukuran dan akuntansi semua pos lainnya. KAS umumnya diklasifikasikan sebagai harta lancar. Agar dapat dilaporkan sebagai KAS, pos bersangkutan harus siap tersedia untuk membayar kewajiban lancar dan harus bebas dari setiap ikatan kontraktual yang membatasi penggunaannya dalam memenuhi hutang. KAS terdiri dari uang logam, uang kertas dan dana yang tersedia dalam deposito di bank, instrumen-instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti post wesel, cek yang disahkan, cek kasir, cek pribadi, dan wesel bank juga dipandang sebagai KAS. Rekening tabungan biasanya diklarifikasikan sebagai KAS, meskipun mempunyai hak resmi untuk mendapat pemberitahuan sebelum ditarik. Karena hak istimewa untuk memberitahu terlebih dahulu jarang digunakan oleh bank, maka rekening tabungan dianggap sebagai KAS. Selanjutnya, yang kedua, mampu memahami manajemen dan pengendalian KAS. KAS sering menimbulkan masalah pengelolaan dan pengendalian yang khusus. Bukan hanya karena hal tersebut termasuk di dalam banyak transaksi besar, tetapi juga karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, KAS adalah hak tunggal yang segera dapat dikonveksi menjadi jenis harta lain. Pos ini mudah digelapkan dan dipindahkan dan hempas secara universal diinginkan. Yang kedua, jumlah KAS yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus diatur secara seksama, sehingga tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit yang tersedia pada setiap saat. Persediaan uang yang memadai harus selalu dipertahankan tanpa terlalu banyak mengaitkan pada sumber daya perusahaan. Dua masalah akuntansi untuk transaksi KAS yang dihadapi manajemen. Yang pertama, pengendalian yang tepat harus diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang tidak diotoriasi yang dimasukkan oleh staf atau karyawan. Yang kedua, informasi yang diperlukan untuk mengelola KAS yang ada di tangan dan transaksi KAS harus tersediakan. Selanjutnya, mampu memahami KAS kecil. KAS kecil adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan maupun hal lainnya yang sifatnya mendadak dan jumlahnya tidak besar. Walaupun uang di dalamnya kecil, jumlah relatif sedikit, perusahaan harus tetap melakukan pencatatan terhadap segala jenis transaksi tersebut. Biasanya pencatatan ini nantinya akan dimasukkan dalam buku KAS kecil. Selanjutnya, fungsi dan tujuan KAS kecil. Yang pertama, ada menghindari terjadinya alokasi pembayaran. Pertama, fungsi KAS kecil adalah untuk menghindari adanya kesalahan alokasi pembayaran. Tidak mungkin perusahaan mengeluarkan biaya besar dan transaksi kecil atau sebaliknya, karena setiap transaksi dipetakan dalam buku yang berbeda. Yang kedua, ada mempercepat peraturan insidental. Fungsi KAS kecil berikutnya adalah terkait dengan kegiatan pengembalian keputusan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, Anda pasti akan menghadapi persoalan
yang membutuhkan penyelenggaraan secara cepat, sehingga atasan biasanya akan mengeluarkan kebijakan insidental. Yang ketiga, membuat pekerjaan karyawan lebih ringan. Ketiga, fungsi kas kecil adalah untuk meringankan pekerjaan karyawan karena dengan adanya buku kas kecil, pemetaan dana yang dikeluarkan menjadi lebih jelas. Yang keempat, ada solusi bagi masalah perlengkapan dalam perusahaan. Terakhir, fungsi kas kecil dalam perusahaan ini mengenai masalah pembiayaan. Perlengkapan ini di dalam perusahaan sebab biasanya biaya perlengkapan dalam perusahaan relatif lebih kecil dibanding biaya yang lain. Karena nominal pembiayaan yang kecil, tentu buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pun adalah buku kas kecil. Selanjutnya ada manfaat kas kecil. Yang pertama, meningkatkan layanan pada pelanggan. Manfaat kas kecil adalah untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan, misalnya dalam agenda tertentu diperlukan penyediaan konsumsi. Dengan adanya kas kecil, pelayanan konsumsi ini suatu perusahaan akan memuaskan. Yang kedua, ada mengeluarkan dana mendesak perusahaan. Manfaat kas kecil adalah mengeluarkan dana mendesak, misalnya suatu divisi perusahaan sedang membutuhkan dana cepat dan pemenuhan tugasnya. Yang ketiga, ada memudahkan pencatatan keuangan bagi akuntan. Mempermudah pencatat keuangan bagi akuntan karena dalam pencatatan sudah dikategorikan, maka untuk penganalisisan data-data tersebut akan jauh lebih mudah. Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan informasi keuangan muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap yang benar. Terus komponen dalam konsiliasi bank. Ada beberapa. Yang pertama, deposit in transit atau setoran dalam proses. Ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Yang kedua, ada outstanding check atau yang cek beredar. Ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan. Yang ketiga, ada non sufficient fund check atau cek kosong. Ialah cek yang tidak diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Pelaporan kas. Walaupun pelaporan kas secara relatif bersifat langsung, ini berhubungan masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan ialah pertama, kas yang dibatasi atau restriktif. Yang kedua, overdraft bank. Yang ketiga, equivalent bank. Kas yang dibatasi atau restriktif. Kas kecil, penggajian, dan dana dividen adalah contoh-contoh kas yang untuk tujuan tertentu. Dalam sebagian besar situasi, saldo dana ini tidak dan karenanya tidak dipisahkan dari kas ketika dilaporkan dalam laporan keuangan. Terima kasih.